Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tidak mengikut sertakan Elkan Bagot dalam daftar 23 pemain yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong terpaksa mencoret Bagot karena sebelumnya mengalami cedera. Namun, bek Ipswich Town yang dipinjamkan ke Bristol Rovers itu sudah pulih dan tampil impresif saat ini. Buktinya Bagot mendulang 1 gol ketika Bristol menang 3-1 atas Cheltenham pada laga lanjutan Ligue 1, Sabtu, 13 April 2024, waktu setempat. Bek 21 tahun itu juga sudah dalam kondisi prima lantaran tampil penuh dalam kemenangan Bristol Rovers atas Cheltenham. Situasi yang dialami Bagot pun menjadi kabar bahagia bagi Shin Tae-yong. Kini pelatih asal Korea Selatan itu bisa memanggil Bagot untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U23. AFC pun memberikan lampu hijau kepada Shin Tae-yong seandainya ingin mendaftarkan Elkan Bagot ke turnamen. Situasi demikian tidak akan menyalahi regulasi AFC yang tertuang dalam pasal 26.6. Dalam regulasi AFC itu dijelaskan setiap kontestan masih bisa mendaftarkan pemain maksimal 6 jam sebelum pertandingan bergulir. Timnas Indonesia U23 pun masih memiliki cukup waktu untuk mengikut sertakan Elkan Bagot, mengingat baru akan bermain melawan Qatar di Piala Asia U23 pada 15 April pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Elkan Bagot bakal memberikan efek domino ke skuad Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong diharuskan mencoret 1 pemainnya untuk skuad final Piala Asia U23. AFC dalam aturannya hanya memberikan slot 23 pemain untuk setiap kontestan. Saat ini Timnas Indonesia U23 sudah diisi full 23 pemain. Kehadiran Bagot memungkinkan Shin Tae-yong menerapkan skema 3 bek tengah untuk Timnas Indonesia U23. Kemungkinan yang bakal mengisi starting line up adalah Bagot, Rizky Ridho, dan Justin Hubner di jantung pertahanan. Situasi demikian pun mengharuskan Shin Tae-yong mencoret salah satu nama bek tengah yang tersisa berdasarkan regulasi AFC. Sejumlah bek tengah yang kemungkinan dicoret adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh dan Kakang Rudianto. Bek keturunan Indonesia Mees Hilgers memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela Timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela Timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela Timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, kata Hilgers kepada Live After Football. Mees Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela Timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Kini muncul lagi sosok Emil Audero Mulyadi. Emil Audero ini menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya pemain Sampdoria yang dipinjam Inter Milan itu menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beberapa tahun yang lalu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap kiper keturunan Mataram tersebut. Hal tersebut bahkan dikonfirmasi secara langsung oleh Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Sayangnya, Emil tidak menunjukkan tanggapan yang positif terhadap ketertarikan ST pada saat itu. Bahkan, ayahnya Edi Mulyadi, secara terbuka menolak dengan alasan prestasi Timnas Indonesia yang kurang memuaskan. Namun, akhir-akhir ini, seiring dengan peningkatan prestasi Timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya.
Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman. Sebelumnya, diyakini bahwa ketika Erick Thohir telah mengunggah foto bersalaman dengan pemain, niscaya tak lama lagi pemain tersebut akan diproses naturalisasi. Lantas, bagaimana dengan nasib Martin Paes? Pemain yang kini membela klub MLS, FC Dallas tersebut masih terkendala masalah administrasi. Endri Irawan selaku anggota Komite Eksekutif PSSI, memberikan update terbaru mengenai proses naturalisasi Martin Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Martin Paes terus berjalan positif. Transisi Martin Paes dari KNVB Belanda ke PSSI dapat dipertimbangkan sesuai dengan statuta FIFA. Endri menyatakan bahwa kasus Martin Paes sedang dalam proses di PSSI menuju pengadilan arbitrase olahraga CAS. Namun, Endri yang dulunya adalah CEO Mitra Kukar tidak mengungkapkan secara rinci substansi masalahnya. Martin Paes dari KNVB Belanda ke PSSI dapat dipertimbangkan sesuai dengan statuta FIFA. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen diketahui ikut turun tangan membujuk salah satu pemain keturunan Ula Romeni untuk bisa bergabung memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi yang akan bergabung pada bulan Juni nantinya. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Ula Romeni sebelum juga pernah mengaku dihubungi PSSI. Dan saat ini, ia sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung Timnas Indonesia atau tidak. Saat ini, Ragnar pun diketahui ikut turun tangan. Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia benar Romeni sedang menimbang-nimbang, terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar dalam wawancara di kanal YouTube Big Match dikutip, Minggu, 7 April 2024. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan. Sebutnya, jika nantinya bergabung di Timnas Indonesia, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Posisinya sebagai penyerang saat ini sangat dibutuhkan. Apalagi, bermain sebagai target man adalah posisi yang sangat dibutuhkan. Dalam beberapa waktu terakhir ini, nama Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi salah satu pemain yang dilirik oleh PSSI untuk program naturalisasi. Jairo Riedewald disebut-sebut bakal dinaturalisasi untuk memperkuat lini bertahan Timnas Indonesia, dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa sekelas Liga Inggris. Ia dinilai akan menambah daya serang dan bertahan skuad Garuda. Pada 16 Februari 2024 melalui kerabatnya di Indonesia, Riedewald mengungkapkan ketertarikannya bergabung ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini lahir di Haarlem dengan keturunan campuran Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ia menjadi perbincangan lantaran memilih membela Timnas Indonesia ketimbang Suriname. Gelandang Crystal Palace ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Kabar ini diperkuat dengan pernyataan ex-anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani yang menyatakan bahwa PSSI sudah sejak lama memantau Jairo Riedewald. Namun, PSSI memiliki keraguan pemain berusia 27 itu memiliki darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname, kata Hassani Abdul Ghani. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi. Tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, sambungnya. Pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Rumor ini pun semakin ramai dibicarakan di media sosial, setelah beredar isi direct message DM Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Half-Blood Indonesia. Jairo saat itu ditanya apakah pernah dikontak oleh pihak PSSI, dirinya menjawab bahwa ada kemungkinan dirinya bisa membela Timnas Indonesia, dan waktu akan menjawab nantinya. Ahli diaspora asal Suriname juga menjelaskan bahwa Jairo Riedewald tolak tawaran Timnas Suriname, dan telah memilih membela Timnas Indonesia, tinggal kedepannya langkah PSSI untuk proses naturalisasi.
Jairo Riedewald pemain yang memperkuat Crystal Palace di Liga Premier Inggris. Ia lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan itu memiliki keturunan Indonesia dari ibu dan juga dari neneknya. Pada musim 2022-2023 Jairo telah tampil sebanyak 5 kali untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Dengan pengalamannya bermain di Liga Premier, mantan pemain Ajax itu bisa menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Vincent Berghen, Emil Audero dan Kelvin Verdong siap memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024.